Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seksi opini. Saya ingin ngasih opini. Ini disclaimer, ini opini dari subjektif ya, opini dari diri saya sendiri terkait dengan berpuasa di negara rantau atau berpuasa di luar Indonesia. Kenapa ngambil topik ini? Karena memang ini pertama kalinya saya berpuasa secara sebulan penuh di luar negeri, di luar Indonesia. Sebenarnya tahun kemarin sempat begitu ya, di luar Indonesia juga, tapi hanya seminggu di Mekah dan juga Madinah. Sekarang ini full, karena kan saya harus berada di Australia untuk menempuh jenjang master sebagai mahasiswa master degree gitu ya di Australia saat ini. Jadi harus sebulan penuh karena baru sampai, nggak mungkin balik lagi ke Indonesia dulu untuk Ramadan dulu, untuk Lebaran dulu di sana. Mungkin tahun depan lah ya. Nah, experience di sini selama kurang lebih sekarang sudah hari ke-11. Dan berasanya memang sangat biasa saja di sini ya. Ya karena di sini bukan negara muslim, satu. Kedua ya bukan negara yang budayanya seperti Indonesia. Maksudnya begini. Karena kan gini, kalau misalnya kita sebagai seorang muslim, kita pergi ke negara Islam, berpuasa di sana, vibes puasanya dapat. Vibes puasanya dapat. Ibadahnya terutama juga dapat. Ya, ibadahnya, terus suasana puasanya juga dapat. Di Indonesia, negara muslim iya, negara Islam bukan. Begitu ya, negara yang mengimplementasikan Islam juga bukan begitu ya. Tapi negara dengan banyaknya muslim iya. Tapi negaranya juga berbudaya. Jadi banyak budaya-budaya yang menjadi ciri khas saat Ramadan, saat berpuasa. Yang notabene itu tidak akan ada di negara-negara Islam lainnya. Atau di negara-negara yang punya komunitas muslim besar lainnya. Karena budaya itu hanya jadi ciri khas negara Indonesia saja. Dan pastinya di Australia, dua-duanya nggak dapat. Vibe suasana budaya Ramadannya tidak dapat. Ibadahnya yang kerasa di negara Islam juga tidak dapat. Kalau tahun kemarin saya ke negara Islam kan ya, Mekah dan juga Madinah. Vibes ibadahnya luar biasa. Kita ikut ibadahnya, kita ikut yang namanya suasana ibadahnya begitu ya. Kalau suasana budayanya kan memang tidak ada gitu ya. Karena memang fokusnya di ibadah di Ramadan di Mekah Madinah. Nah, yang ingin saya ungkapkan di sini adalah bagaimana kita survive di sini selama 30 hari tanpa ada budaya, tanpa ada suasana ibadah yang kuat di sini. Dan kalau kita harus ceritakan di sini begitu ya, banyak yang akhirnya harus merelakan puasanya karena kuliah, karena pekerjaan, atau karena sesuatu hal lainnya. Karena memang tidak didukung. Ramadan tidak ada libur, Lebaran juga tidak ada libur. Sehingga ya sudah begitu. Kecuali kalau misalnya bekerja di tempat Islam, di tempat yang punyanya Islam, ada beberapa yang memang pada saat Lebarannya dia mengizinkan untuk Muslim libur. Gitu. Lalu di sini mungkin yang jadi bedanya yang pertama, saya akan bikin bedanya dulu ya. Bedanya yang pertama adalah pastinya cuaca. Cuaca di sini sangat random. Melbourne itu random, kadang panas, kadang dingin. Ini meskipun panas, kadang anginnya besar, kadang anginnya kecil. Di Indonesia kan cuma satu atau dua. Ya kalau nggak hujan panas, kalau nggak haredang begitu ya, kalau nggak gerah ya kedinginan. Cukup dua kan di situ. Di sini kadang kedinginan full, kadang panas full. Di Indonesia kan jarang sampai kedinginan menggigil tuh nggak pernah begitu. Cukup daerah tertentu saja. Kalau di sini sampai kedinginan full ada, panas fullnya ada, extreme heatnya juga ada sampai 39 derajat Celcius, bahkan hari ini saja 8 derajat Celcius. Itu yang pertama, harus sesuaikan dengan cuacanya. Kedua, jam. Di Indonesia itu template ya, subuhnya antara setengah 5 sampai jam 5, maghribnya antara setengah 6 sampai jam 4.
Di sini subuhnya itu sekarang itu dari jam setengah 6 sampai jam setengah 7. Nanti isya maghribnya itu dari jam, kita mulai kemana tuh, dari jam sekitar jam 8 sampai setengah 8 sekarang ya. Nanti mungkin sampai jam 7. Jadi longer, lebih panjang. Kadang bisa 12 jam, kadang bisa sampai 14 jam. Jadi memang benar-benar harus punya ekstra ekstra effort lebih di sini. Ketiga, makanan. Tidak ada takjil di sini ya. Takjil hanya ada di Indonesia. Betul ya, sekarang lagi rame tuh war takjil di nonis ya, ikutan takjil, juga ikutan bukber. Di sini tidak ada takjil, tidak ada bukber. Langsung aja yang ketiga ya, takjil dan juga bukber tidak ada. Takjil ya kita harus bikin sendiri. Bukber harus ya sama seperti di Indonesia, harus create sendiri begitu ya. Ya enaknya di sini bukber sebenarnya masih bisa ada ya. Tapi tempatnya mungkin tempat-tempat restorannya kita tidak bisa milih banyak. Hanya beberapa restoran Indonesia saja. Paling banyak pasti harus di rumah, di kampus, atau di beberapa tempat di garden. Di sini enak. Bisa barbecue gratis, free gratis, bahannya kita yang bawa sebenarnya ya. Tempatnya banyak sebenarnya, tapi tidak di restoran, paling di publik begitu. Untuk takjilnya kita harus bikin, tidak ada yang jual. Jadi kita harus benar-benar bagaimana caranya, kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Ada juga yang jual sebenarnya komunitas Indonesia, tapi ya harganya menyesuaikan di sini begitu ya. Dan untuk di sini untuk harga segitu murah, tapi untuk kembali dibagikan atau di convert ke Indonesia jadi jauh lebih mahal. Tapi itu menjadi sebuah hal yang kita rindukan, tapi akhirnya bisa dibeli dan juga pasti laris manis karena banyak sekali orang Indonesia yang jualan di sini makanan Indonesia, takjil, sahur, buka, banyak. Kita tinggal kalau lagi rindu beli saja, kalau nggak mau capek masak. Tapi kalau bisa masak saja. Keempat, sahur. Sahurnya ya selain kedinginan di sini begitu ya. Ya sahur di sini juga ya seadanya, tidak ada tontonan, tidak ada suara-suara aneh begitu ya, bukan suara-suara aneh ya, suara-suara yang membangunkan. Di subuh hari tidak ada. Ya bangun-bangun sendiri, alarm-alarm sendiri. Pagi kalau misalnya share roomnya dengan yang bukan muslim, ya agak repot ya. Tapi kalau misalnya sesama muslim enak tuh, saling membangunkan. Lalu untuk tarawih di sini hebatnya begitu ya, sangat-sangat kebawa ke suasana khusyuk. Kalau di Indonesia kan ada siang khusyuknya begitu ya, tapi lebih banyak gak khusyuknya karena bareng sama teman, bareng sama kolega, bareng sama keluarga ke masjid, lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak salatnya, khusyuknya harus penuh effort gitu. Kalau di sini ya karena nggak kenal ya, masjid juga sedikit, jadi semuanya tumpah ruah di masjid penuh, dan kita harus nunggu dulu selama 30 menit. Misalnya azannya jam 9, itu pasti kalau isya itu selalu di 9.30. Isyanya itu ya 9.30, 9 isya, 9.30 taraweh. Baik di masjid Indonesia ataupun di masjid yang lainnya, saya baru kedua masjid yang atau si masjid yang lainnya, itu netapin jadwalnya sama, tidak berubah-berubah. Ini untuk memudahkan kita yang datang dari jauh, karena kan masjidnya cuma satu atau dua, cuma nggak banyak. Komunitas muslimnya cukup banyak, jadi nunggu dulu dari beberapa tempat penjuru kota Melbourne untuk datang, baru melaksanakan tarawih. Gitu. Itu sih vibes-nya memang hilang. Kalau pengen ya, kalau saya survive di sini sangat mudah. Tapi untuk mendapatkan vibes Ramadan, vibes puasa di Indonesia tidak mudah. Jadi memang harus harus benar-benar balik ke Indonesia untuk dapat vibes yang seperti di Indonesia. Tapi untuk vibe khusyuk bisa jadi lebih enak di sini. Di Indonesia bukan tidak bisa khusyuk, tapi banyak distraction. Di sini distractionnya lebih ke challenge, lebih ke tantangannya, ke weathernya, lebih ke bukan dari personal orangnya. Kalau kita kan personal orangnya udah jadwal bukber setiap hari, tarawih jadi terlambat, maghrib jadi terlambat. Di sini kan tidak. Ya, jadi semuanya serba disiplin, serba enak begitu ya. Kalau misalnya harus di summary atau di summarize atau disimpulkan bahwa kalau di negara luar yang bukan muslim, efeknya kita bisa jadi memanfaatkan bahwa kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah.
Kalau misalnya untuk suasana, kulturnya, budayanya memang kita tidak bisa mendapatkan seperti suasana di Indonesia. Ya, begitulah ya, kita harus punya resikonya. Kita keluar dari negara yang memang punya vibes luar biasa saat Ramadan dan juga Lebaran. Kita tidak punya cuti, kita tidak punya libur di sini. Ya harus menyesuaikan. Keuntungannya kita bisa tadi khusyuk beribadah dan bisa memberikan yang terbaik saat ibadah. Tapi ya tidak bisa mendapatkan vibes Ramadan yang sesuai yang kita biasa dapatkan di Indonesia. Itu cerita puasa Ramadan di negara rantau luar Indonesia yang negaranya bukan negara Islam. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.